Dian mendepositokan uang sebesar 10 juta di sebuah bank dan memperoleh bunga 5% per tahun. Jika Dian tidak pernah menarik uang tersebut, berapa nilai deposito pada akhir tahun ke-6? Nah, ini contoh soal pada bunga. Kita identifikasi lagi. Dian mendepositokan uang sebesar 10 juta. Nah, ini berarti nilai awal atau mula-mulanya 10 juta atau Y0-nya 10 juta. Di sebuah bank dan memperoleh bunga. Berarti dia mendapatkan bunga 5% per tahun. Berarti ini kan laju pertumbuhannya. Berarti 5% ini R-nya. Nah, 5% atau 0,05. Jika Dian tidak pernah menarik uang tersebut, berapa nilai deposito pada akhir tahun ke-6? Berarti X-nya 6. Karena di sini yang ditanyakan pada tahun ke-6. Berarti X-nya langsung kita masukkan 6. Karena sudah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan Y0 kali 1 plus R pangkat X. Dimana Y0-nya 10 juta. 1 plus R-nya 0,05. X-nya 6. 10 juta dikali 1,05 pangkat 6. Hasilnya 13.400.000. Nah, jadi nilai deposito uang Dian adalah 13.400.000 pada tahun ke-6. Sampai sini sudah paham ya? Jadi setiap soal kita identifikasi terlebih dahulu mana Y0-nya, mana R-nya, mana X-nya. Jadi agar lebih mudah dan kita langsung masukkan ke dalam rumus. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih, Aji menabung uang di bank sebesar 4 juta dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapakah uang Aji selama 5 tahun dan berapakah besar bunga yang ia peroleh? Kita identifikasi lagi. Aji menabung uang di bank sebesar 4 juta, berarti Y0-nya 4 juta. Nah, dengan bunga majemuk atau laju pertumbuhannya 10% per tahun. Ya, ini kan per tahun 10%, berarti R-nya 10 atau 0,1. Berapakah uang Aji selama 5 tahun? Berarti X-nya 5, karena yang dicari ini selama 5 tahun. Dan berapakah besar bunga yang ia peroleh? Nah, nanti kita cari berapa nominalnya dari bunga 10% ini per tahun, nanti jumlahnya berapa yang diperoleh Aji. Kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan Y0 kali 1 plus R pangkat X. Y0-nya 4 juta. 1 plus R 1 plus 0,1 pangkat 5. 4 juta dikali 1,1 pangkat 5. Hasilnya 6.442.040. Nah, ini uang yang Aji peroleh selama 5 tahun. Selanjutnya kita cari berapakah besar bunga yang ia peroleh. Caranya bagaimana? Caranya tinggal uang Aji yang ia peroleh selama 5 tahun dikurangi dengan uang awalnya Aji menabung di bank sebesar 4 juta. Nah, nanti hasil pengurangannya yaitu bunga yang Aji peroleh. Yang ini 10% per tahun ini. Nah, besar bunga yang Aji peroleh, jumlah total uang Aji ini dikurangi uang awal Aji 4 juta. Berarti besar bunga yang Aji peroleh 2.442.040 rupiah. Nah, seperti ini. Sudah bisa dipahami ya? Dalam soal kasus seperti bunga majemuk, penyelesaiannya seperti ini. Sebenarnya rumusnya semuanya sama, tinggal diidentifikasi saja mana yang termasuk Y0, mana yang termasuk R, mana yang termasuk X. Jika sudah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga meluruh 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita identifikasi suatu bahan radioaktif yang semula ya, berarti mula-mula berukuran 125 gram, berarti Y0-nya 125 gram. Nah, mengalami reaksi kimia sehingga meluruh.
Berarti ini termasuk soal peluruhan karena dia meluruh. Meluruhnya berapa? 12%. Berarti R-nya 12% atau 0,12. Lalu X-nya kita lihat di sini. Ini yang perlu dipahami. Bahan radioaktif ini ukuran sebelumnya kan meluruh setiap 12 jam. Meluruhnya setiap 12 jam. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Jadi ini kan 3 hari. Ini bentuknya jam. Maka 3 hari ini kita bentuk menjadi jam, yaitu 24 jam dikali 3 yaitu 72 jam. Lalu 72 jam ini tidak dikurangi dengan 12 jam, tapi dibagi dengan 12 jam. Mengapa begitu? Karena ini meluruhnya setiap 12 jam. Jadi setiap 12 jam, 12 jam, 12 jam lagi. Jadi seperti barisan geometri seperti itu ya. Untuk mencari B dalam barisan geometri seperti itu kan kita mencarinya dibagi bukan dikurangi. Nah, jadi X-nya 72 dari 3 hari ini. 3 hari kita bentuk menjadi jaman 72 dibagi 12. Karena meluruhnya setiap 12 jam. Kalau yang contoh soal sebelumnya kan setiap per tahun. Jadi itu dihitungnya dari per tahunnya kan. Per tahun kan satu seperti itu. Nah, ini kan setiap jam jadi kita bagi dengan 12 jam. Maka ketemu X-nya 6. Lalu tinggal kita masukkan saja. Y sama dengan Y0 dikali 1 min R pangkat X. Yaitu Y0 nya 125 dikali 1 min 0,12 pangkat 6. 125 kali 0,88 pangkat 6. Maka hasilnya 58,05 gram. Maka ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari menjadi 58,05 gram, yang semula ukurannya 125 gram. Nah, seperti ini. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi untuk fungsi peluruan untuk mencari X seperti ini kita bagi. Jadi bukan dikurangi. Jadi kita bagi karena ini meluruhnya setiap 12 jam. Maka kita bagi dengan 12. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 300 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 8% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Nah, kita identifikasi lagi soal ini. Nilai jual mobil baru adalah 300 juta, berarti Y0-nya 300 juta. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan, berarti ini soalnya peluruan ya, karena ini penyusutan sebesar 8% per tahun, berarti ini R-nya 8% atau 0,08. Berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Nah, ini langsung kita masukkan X-nya 3 karena tidak ada yang diketahui lagi di awal, tidak disebutkan pada tahun berapa, jadi langsung kita masukkan 3. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan Y0 kali 1 min R pangkat X, dimana Y0 nya 300 juta dikali 1 min 0,08 pangkat 3. 300 juta dikali 0,92 pangkat 3, maka hasilnya 233.400.000. Nah, ini dipangkatkan terlebih dahulu ya, lalu dikalikan. Jadi nilai jual mobil setelah tahun ketiga adalah 233.400.000 rupiah. Seperti ini. Oke, mungkin bisa dipahami ya sampai sini. Kita masuk ke contoh soal lagi agar lebih mendalam untuk materinya. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I131 untuk pengobatan. Waktu paruh zat tersebut adalah 12 hari. Seorang pasien menerima pengobatan 24 mCi atau milicurie. Berapa banyak iodin I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 48 hari? Nah, di sini kita identifikasi lagi. Kita lihat di sini.
Seorang pasien menerima pengobatan 24 mCi, berarti dia menerima pengobatan 24 mCi, berarti nilai awalnya yang ia dapatkan yaitu 24 mCi, berarti Y0-nya 24. Lalu kita cari R-nya. Nah, di sini kita garis bawahi di sini waktu paruh zat tersebut. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kalau di fungsi pertumbuhan jika naik 2 kali lipat, maka rumus 1 plus R-nya sama dengan 2. Kalau di fungsi peluruan, misal ada kata-kata waktu paruh atau separuhnya, maka rumus 1 min R sama dengan setengah. Jadi langsung dimasukkan 1 min R sama dengan setengah. Nah, lalu untuk mencari X, kita lihat di sini. Berapa banyak iodin yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 48 hari? Nah, kita lihat di sini juga soalnya waktu paruhnya adalah 12 hari. Nah, kita tidak mengurangkan 48 dikurangi 12. Karena ini periodenya sebesar setiap 12 hari. Maaf, periodenya setiap 12 hari. Jadi setiap 12 hari itu zat tersebut menjadi 2 setiap 12 hari, setiap 12 hari, dan seterusnya. Jadi untuk mencari X, kita bagi yang di sini 48 dibagi 12. Ketemu 4 periode. Karena di sini untuk waktu paruh zat tersebutnya adalah 12 hari. Jadi kayak setiap 12 hari dia itu menjadi separuh seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan Y0 kali 1 min R pangkat X. Y0-nya 24 dikali 1 min R-nya langsung setengah ya, kali 4. Maka 24 dikali 1 per 16. Maka hasilnya 3 per 2 mCi atau milicurie. Nah, untuk soal ini bisa lebih dipahami lagi kejeliannya dalam melihat soal. Jika kita tidak ketemu R-nya, biasanya kan R dalam berbentuk persen. Nah, jika kita tidak menemukan, maka kita lihat soalnya. Oh, di sini ada waktu paruh. Berarti rumusnya langsung 1 min R sama dengan 1/2 atau setengah, seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soalnya cukup ini. Oke, untuk materi kita pada kali ini cukup ini. Apabila ada yang ditanyakan, nanti langsung tanya di grup. Nanti kita bahas bersama untuk bahan belajar kita. Saya cukupkan untuk materi kita pada kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.